Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Adul? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Ini Bang Adul sudah lama nunggu saya di sini. Kira-kira Udah kurang lebih lah. kurang lebih Udah 1 jam. 1 jam. Iya, Iya, karena ini jalannya licin juga Bang Adul di depan. iya. Hati-hatilah. Itu. Alhamdulillah wa syukurillah para sahabat ya. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Manusia tidak ada upaya, kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat subscriber Bang Bule, hari ini Bang Bule lagi bertemu dengan sosok Bang Adul yang punya utara para sahabat. Alhamdulillah para sahabat, hari ini Bang Bule bertemu ini mungkin empat mata ya Bang Adul ya. Iya. Tidak ada teman, tidak ada. Enggak ada. Biasanya dikawal terus. Enggak ada. Tidak ada ya, aman ya. Iya. Nggak bawa parang dua. Enggak. Jadi Bang Adul ini Bang Bule sengaja ini ya ke sini ke tempat Bang Adul. Karena Bang Bule ini yang pertama ya kita ngebuburit ya di bulan suci penuh kemenangan ini, di bulan suci Ramadan, bagi yang menjalankan Bang Adul ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua termasuk khususnya para sahabat subscriber Bang Bule di luar negeri ataupun di dalam negeri, Iya. mudah-mudahan diberi kesehatan, umur yang panjang, Amin, amin. rezeki yang berlimpah, Amin. manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Dan khususnya Bang Adul juga nih gitu. Nah Bang Adul, saya nggak mau ribet-ribet ya Bang Adul ya. Iya. Saya akan pertanyakan tentang pertanggungjawaban ini Bang Adul. Karena kemarin kan Bang Adul ketemu saya di kebun karet. Iya. Bilang kepada epokan, kepada santri, saya ingin ketemu Bang Bule empat mata di kebun karet. Iya. Seada hal-hal yang saya sampaikan ini sangat genting dan penting. Akhirnya kan kita udah ketemu tuh Bang Adul. Iya. Lantas, Nah saya tanya Bang Adul, Bang Adul sampaikan seperti ini kepada saya. Katanya saya sudah bosan, saya sudah jenuh dengan dunia hitam. iya. Saya sudah muak dengan itu semua Bang Bule. Saya ingin insaf, saya ingin istiqomah, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Apakah itu masih bisa Bang Bule? Saya bilang bisa kan Bang Adul? Iya. Oh iya gitu Bang Bule. Nah saya ingin bicara seperti itu Bang Bule. Kenapa tidak di Padepokan? Kata Bang Adul, malu di Padepokan rame, kira-kira saja saya gengsi, kata Bang Adul kan. Iya. Akhirnya ya udahlah, saya ikuti aja. Sebelumnya di sini ya di sini, kata saya. Iya. Nah kemarin mohon maaf Bang Adul, tanpa sepengetahuan Bang Adul saya cek lokasi-lokasi di utara ini, Iya. termasuk di sini yang tempatnya genting sekali. Jadi ada lahan Bang Rampung yang digarap, kebanyakan itu ya kan yang sudah mau panen, adapun yang sudah panen juga. Saya cek nih kemarin, tanpa kameramen saya sendiri. Iya. Ketika saya cek di ring 1, pos 1 ya, pinggir jalan itu kosong. Alhamdulillah, ini Bang Adul bener. Ternyata pasukannya sudah disingkir-singkirkan. Alhamdulillah saya seneng nih. Wah Bang Adul bener nih. Biasanya kan tiap hari di situ pasukan Bang Adul. Wih, Iya. mana banyak, mana batang teng-teng, sekali ngomong berisik. Tapi saya cek, alhamdulillah, ini Bang Adul bener sudah mengusir-ngusir pasukannya biar mudik, ya, berpulang, gitu. Ketika saya masuk ke dalam, nih di sini nih, saya persis di sini nih, di ring 2, ini kata-kata Bang Adul nih, ring 2, ring 1 saya kan nggak tahu ya. Iya. Ketika saya masuk ke sini, saya terkejut sekali. Saya melihat penampakan bawa parang, entah itu parang apa saya nggak tahu. Berjalan di sini, Bang Adul, maju mundur, maju mundur. Yang saya herankan itu apa namanya parang diketangin dia, Iya. Terus? digeser-geser gitu, terus ke leher, ke kaki, ke tangan, ke perut. Saya pantau dari kejauhan karena saya sendiri kan. Itu krempengnya masih apa? Orangnya krempeng ciri-cirinya. Apakah dia udah melihat kedatangan Bang Bule, ngecek ke sini, cek dan recheck? Apa itu siapa? Coba menurut Bang Adul yang punya kawasan di sini itu siapa maksudnya? Saya nggak tahu. Hah? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Iya. Bawa parang itu. Nggak tahu saya. Waduh. Coba Bang Adul ingat-ingat. Ketika di depan ring 1 itu Bang Adul bener suruh mudik semua pasukan Bang Adul. Iya.
di ring 2 ini sudah juga Iya. dihimbau. Mm. Ya kemarin siapa itu kira-kira Bang Adul? Kurang tahu juga ya masalah kesulitan. Bawa parang. Ciri-cirinya krempeng. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Tapi larinya ke arah sana. Kalau ke sana itu ke di sana juga ada padepokan, Ada. tapi jauh. Iya, ada juga. Itu punya siapa itu di sana? Punya saya juga sama. Hmm. Padepokan saya juga sama. Oh. Ah, orangnya sih nggak tinggi-tinggi amat ya, kayak krempeng. Hantu kali mungkin. Enggak, itu manusia Bang Adul. Itu siang-siang saya kesini ya kemarin. Takutnya hantu siang di mana? Takutnya hantu siang. Mungkin. Hah? Masa hantu Ih. siang? Takutnya kan suka kalau di hutan rimba itu kan suka ada hantu, cuman dia Coba. kayak manusia. Ya bisa jadi. Maksudnya berubah kayak manusia gitu. Jadi sharing ya? Iya. Ya, gimana Bang Adul coba? Ya, Hantu di siang hari muncul. Iya, iya, takutnya kan ya kan jam 12 gitu kan ya. Hantu itu. Kok Bang Adul ini nggak serius seolah-olah menceritakan? Saya kan bertanya nih ke Bang Adul. Kok Bang Adul ini malah ketawa-ketawa kayak nggak serius? Kamu mau dengerin apa enggak sih? Ya saya kan dengerin, cuman saya herannya seperti kok ketawa. Kamu jadi orang nyolot amat. Tadinya pengen tahu, tapi setelah saya bicara katanya bercanda Bang Adul katanya gitu kan maksud bilang. saya tadi ada cengengesnya. Maksudnya loh, kok cerita serem ada cengenges gitu. Cengengesnya saya lagi linu gigi saya, Bang. Oh, mohon maaf, saya Lagi pikir linu ada kejauhan aja. Oh, lagi ini kurang Iya. sakit gigi. Apa gimana linu? Lagi linu saya. Ya udah, apa maksudnya itu hantu siang apa gimana maksudnya? Takutnya gini kan di sini kan hutan larangan ya. Betul. Yang disebut hutan larangan itu kan jarang dimasuki manusia. Ya bener Aduh. Jarang emang yang kesini manusia? Jarang. Oh. Takutnya dia hantu berubah manusia gitu aja. Tapi itu buah parah Bang Adul. Atau iya takutnya begitu kan ya. Kelihatan sama seseorang kan gitu ya. Hanya sekilat mata ya. Kelihatannya bawa parang gitu, apa takutnya hantu gitu ya, berwajah manusia gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi Bang Adul, Ya, bawa parang itu apa makna dan artinya? Digeser-geser ke badan dia sampai ke leher gini-gini. takutnya nantang lu gitu aja. Nantang saya. Iya, takutnya. Kalau bener dia nantang saya, berarti dong dia melihat saya dong. Atau iya. Takutnya kamu di sini nggak sopan gitu, masuk ke sini kamu ibaratnya masuk ke daerah sini, jadi kamu nggak pamitan dulu sama orang sini gitu, sama hutan di sini tanpa permisi gitu, apa di mana gitu. Kok Bang Adul bisa tahu persis ya yang saya ceritakan? Ya takutnya gitu ya Bang ya, saya minta maaf ya. Iya. Takutnya abang nggak permisi ke tempat ini gitu ya kan otomatis tempat ini juga kan ada yang punyanya kan. Betul. Iya. Betul. Takutnya dia ngerasa nggak enak kok menurut saya. Menurut Bang Adul Hantu berubah manusia gitu aja. Astagfirullahaladzim. Berarti dia menggores-goreskan parang ke tangan, ke kaki, ke leher, bahkan bermacam-macam lah, ke tubuhnya, ke perut. Iya. Artinya itu menantang dia. Menantang saya. Iya, Berarti dia melihat saya dari kejauhan. Iya, karena dia ini seseorang siapa ya, udah masuk wilayah gua, dia nggak sopan. Tapi kan siang hari Bang Adul. Biarpun siang hari, kalau hutan larangan itu pasti ada manusia, ada setan berwujud manusia di sini. Tapi saya yakin itu manusia Bang Adul. Enggak, maksudnya hantu berwajah manusia gitu aja. Di sini kan hutan larangan. Kan udah Tapi larinya ke sebelah sana Bang Adul. Iya, biarpun dia apalagi ke sana lebih hutan kan gitu. Oh. Ada kali juga di sana kan. Iya, ada kali betul. Iya. Ada jembatan kecil kan? Betul, ada penyeberangan Iya, kecil, bambu. Iya, kesananya kan Diikat. hutan kan ya. Kesananya kan hutan kan. Betul. Ya makanya sampean itu jangan sembarangan lah kalau ke sini lah, permisi. Ya bukan masalah sembarangan dan permisi. Ya pada intinya kan gini Bang Adul, kata saya juga. Saya nggak izin, nggak pamit ke Bang Adul. Saya datang ke sini intinya kan saya ingin memastikan. Kalau saya bilang ya bisa aja Bang Adul ini kokolingkong. Pasukan, mundur dulu. Ada Bang Mule, kan bisa saja. Mohon maaf ya, bukan nggak percaya. Aku bukan seorang pengecut. Iya, makanya saya nggak bilang ke Bang Adul, saya cek sendiri, saya tidak koordinasi ke Bang Adul. Saya bersyukur alhamdulillah. Wih bener Bang Adul ini. Ring 1 posnya sudah kosong. Ketika saya pastikan ring 2, Bang Adul kan bilang ini ring 2 ya di sini. Saya berangkat tanpa kameramen Bang Adul, saya sendiri. Ternyata masih ada Bang Adul yang beteng-beteng. Makanya saya tanya ke Bang Adul, apakah itu pasukan Bang Adul? Apakah itu yang apa namanya bawahan Bang Adul? Apa itu perintah Bang Adul yang jaga di sini? Kata Bang Adul bukan ya.
bukan. Jadi itu penampakan itu. Iya. Soalnya anak buah saya semuanya saya udah pulkam semua, pulang kampung. Mau di suruh ring, pulang kampung. iya, mau di ring 1 kek, mau di ring 2 kek, mau di ring 3 kek, Yes. mau di ring pip kek, mau di ring 5 kek, udah di pulkam. Pokoknya udah pulkam itu pulang kampung semua, udah selama bulan puasa. Nanti kalau dia on lagi nanti bulan Syawal lah. Gitu aja. Kamu on lagi. Iya, bulan Syawal lah. Ya berarti kelakuan jangan kayak gitu walaupun on kan. Kenapa? Jangan kembali lagi ke dunia hitam kan walaupun Iya. nggak Iya. puasa. Iya, iya. Nanti di bulan Syawal gitu Iya, ya. iya. Iya. Ya, Syawal mendatang lah intinya, Bang. Iya. Gitu aja. Saya heran kemarin itu siapa gitu betang-tang beteng-teng. Gimana? Ya ciri-cirinya kan dia jalan nih lurus gitu. Iya. Sambil gini nunjukin parang. Gini, Kapan? gini. Kapan? Kemarin siang-siang. Oh. Kalau nggak salah nih ya, saya cerita nih. Kalau nggak salah rupanya itu. Pertama dia itu pakai kaos hitam. Iya, terus. Saya perhatikan nih, saya ingat-ingat dulu ya. Hmm. Celananya itu lepis biru. Hmm. Terus? Gitu. Terus pakai apa ya, ikat hijau apa gimana? Kalau salah ikat hijau kalau nggak salah. Hmm. Ya ikat hijau betul. Hmm. Lama dia betang-teng di depan. Nah masuklah ke sini. Saya nggak mau gerbek kan, Iya. santai gitu. Iya. Kedua kalinya keluar lagi, Hmm. kayak pakai kopel warna kayak gini nih. Mohon maaf dulu ya. Saya bukan ini ya, bukan dulu ya. Kayak gini nih, sama persis. Kopeanya ini keluar. Pas dua kalinya, kata saya, kok berubah-berubah ya penampilannya. Pertama itu pakai ikat di sini rambut. Kedua kayak kopea kayak gini nih. Mohon maaf dulu ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Saya curiga gitu. Ini siapa sebenarnya? Makanya saya kejar ke sini. Katanya dia lari ke sana. Sampai saya nggak bisa menemukan kembali Bang Adul. Lama saya kemarin di sini. Hmm. Jadi pendapat mengadul itu tidak ada yang lain. Tetap itu penampakan. Tetap penampakan itu kayaknya. Oh. Itu kalau berbicara itu ya, ya mitos saja gitu. Intinya. Bahkan para sahabat saya Bang Adul bertanya, Bang Bule itu pasti preman katanya. Iya. Bukan hantu katanya. Tapi Bang Adul tetap bilang itu hantu ya. Hantu. Hantu berwajah manusia. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Udah gitu aja pendapat saya mah, Bang Bule. Ya, pada intinya saya bertanya ke sini hanya seperti itu aja. Kalau Bang Adul nggak tahu, ya bisa saja itu pasukan si Adi Bentar, bisa saja itu pasukan si Remondo yang mengunjungi ke sini. Ya, kalau masalah ke situ saya maksudnya gini ya, Bang ya. Kalau masalah ke situ nih ya, saya dengan hati saya nurani, hati pribadi saya ya. Min plusnya saya kurang tahu ya masalah ke situ. Oh iya iya. Gitu. Tadi Tadi bilang kan, sampean bilang kan, yes. itu nggak tahu anak buahnya si Jarot tah, apakah anak buahnya Adi Bentar kan? Iya. Dijawab sama saya, min plusnya saya kurang tahu. Iya. Ya. Jadi gini intinya, mohon maaf bukan saya sujon ya. Tapi Iya. Bang Adul tidak ada koordinasi selama ini sama si Adi Bentar, sama si Jarot, sama si Gopar, sama Remondo, sama Mat Janggar, belum ada. Udah 2 minggu saya Tidak komunikasi. udah off saya 2 minggu. Tidak komunikasi. Betul, udah off gitu aja. Berarti kalaupun bener itu toh pengikutnya si Remondo atau si Mat Janggar yang ngecek ke sini, berarti tanpa sepotong Bang Adul. Betul. Nah, mohon maaf nih, saya kritik lagi ya pendapat Bang Adul. Iya. Jadi Bang Adul apakah itu yakin pengikut Remondo pasukan Bang Adul yang ngecek ke sini, apa itu goib? Coba ada pilih kemana? Goib kayaknya. Hah? Goib. Berat kemana kira-kira? Goib. Ke berapa persen? 75. 75% itu tetap Goib. itu goib. Iya. 25% bukan. Kecil amat Bang Adul. Saya ke goib sih gedenya, Bang. Oh. 75%. Oke lah kalau gitu mah. Terima kasih Bang Adul jawabannya. Iya. Ini mana lagi puasa? Puasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mau beli takjil lah. Iya, bentar lagi. Di sana aman, di tempat tajil nggak ada preman-preman yang minta-minta saya nyalar. Sekarang di tempat jualan tajil. Selama bulan puasa saya off dulu. Enggak. Oh gitu. Jadi aman, nggak ada pasukan Bang Adul di tempat Udah jualan pulkam. tajil. Dia kan mau lebaran, jadi pulkam. Selama lebaran pulang kampung. Selama Pulkam. bulan puasa. Tapi dikasih ongkos buat Udah di rumah. komplit. Udah, pokoknya udah komplit. Ya kasihan kan. Udah. Selama mengabdi ke Bang Adul itu kan berapa tahun belum mudik. Iya. Ada yang 3 tahun ya belum mudik. Udah ya? plus THR, Bang. Oh plus juga. Iya dong.
gajinya Alhamdulillah. iya, THR-nya iya, jadi double dis. Kalau kita ngegaji orang 7 juta, berarti dia dapatnya sama THR 14 juta. betul. Begitu Mantap dong. nih Bang Adul ini, keren sekali, luar Iya. biasa. Itu THR itu apa artinya? Tunjangan hari raya. Iya betul, saya tahu Bang Adul. Iya, tunjangan hari raya Idul Fitri. Iya, jadi Bang Adul mah walaupun baru 1 hari puasa, 2 hari puasa, 3 hari puasa, langsung aja dikasih THR. Betul. Sekalian mudik loh gitu. Iya. Widih, mantap kelar. Berapa pasien itu yang dikasih THR? Berapa orang, mohon maaf. Itu nyampe ratusan. Hah? Ratusan. Ratusan? Iya, ratusan. Itu orang. beli THR-nya cash emang? Lewat rekening semua. Oh, ditransfer. Iya. Buset. Bahkan pulang juga udah dikasih mobil satu-satu. Berapa orang itu dikasih? Tapi orang pilihan tuh Pak ya kendaraan mah. Betul. Oh, hanya orang pilihan dikasih Iya, kendaraan. Iya. Kalau yang dari semuanya 100 orang, Heeh. itu kira-kira habis berapa Bang Adul? Kemarin Ya, ini mohon maaf lah, bukan boleh pengen tahu, hanya Ya. sekedar tanya aja lah. Kira-kira nominal kecilnya aja lah. 1 M lebih kayaknya, 1,5 M. Astagfirullahaladzim, luar biasa. 1,5 miliar lah. Habis itu. Iya. Plus THR. Plus THR, plus gaji, plus mobil yang pulang sana. Yang ya pulangnya ya yang pokoknya masih ke wilayah Indonesia, tapi dia beda pulau sama Pulau Jawa gitu. Iya, betul, intinya ya, betul, gitu betul. ya. Ada yang ke pulau gitu, pulau Ya, yang ya, ya. pokoknya Oke, kalau gitu Bang Dul ya. Untuk para sahabat subscriber Bang Bule, dimanapun kalian berada, itulah tadi Bang Bule sudah berbincang. Ternyata itu bukan pasukan Bang Adul, iya. tetapi para sahabat kita tetap harus waspada dimanapun berada ya. Ya. Dan mudah-mudahan Bang Adul ini tobatannya tobatan nasuha, tidak tobat kaleng-kaleng atau tobat sambal. Mudah-mudahan. Yakin. Tapi dari bahasanya kita bisa mengamati sendiri ya para sahabat. Bang Bule pun mengamati bahasa Bang Adul ini dari awal sampai akhir. Para sahabat pun yang memantau pasti mengamati. Iya. Serius atau tidaknya tobat Bang Adul ini. Kita teruskan ya para sahabat. Kita juga mau buka puasa. Membeli Kita takjil. akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.